beauty entrepreneurs, balik lagi di Beauty Biz Talk bareng saya Vera Oktavianti. Hari ini saya punya tamu spesial banget dari Jawa Timur, cantik banget, dan dia ini adalah founder brand skincare. Siapa yang bisa nebak? Karena produknya itu sudah ada di seluruh Indonesia, distributornya itu banyak banget, keren-keren, solid. Siapa? Yes, Mbak Widowati. Selamat datang. Halo Mbak, terima kasih. Senang banget loh ketemu langsung ya. Langsung ketemu nih. Ketemu yang berapa kali kita? Kedua kali ya. Kemarin di acara Melanin Hero yang di Jogja. Nah kali ini kita akan bahas tentang bisnis. Betul. Dan juga strategi brandingnya Ken Beauty. Oke, siap. Nanti kita bahas bocoran sedikit ya, boleh ya? Boleh. Boleh lah. Oke Mbak, kalau boleh tahu nih awal mula Ken Beauty ini gimana sih? Awal mula Ken Beauty itu tahun 2020, ya waktu awal-awal pandemi. Jadi berawal dari suamiku sebenarnya Mbak. Suamiku ngelihat bisnis skincare ini kok nggak ada matinya ya. Karena waktu itu bisnis suamiku mulai kolaps tahun 2020, showroom mobil waktu itu. Terus suamiku melihat kayaknya oke nih kalau kita terjun berdua di bisnis ini gitu. Tapi aku udah bilang sama suamiku kalau bisnis skincare itu nggak semudah yang kamu lihat. Ya kan, kita harus branding produknya, kita harus membuat orang percaya dengan produk kita, itu yang paling sulit. Waktu itu suamiku langsung ngasih, bisa, kita pasti bisa. Kamu, karena kan gini Mbak, disclaimer dulu ya, sebelum aku punya brand itu saya sudah jualan skincare juga, tapi orang lain punya orang, jadi gitu. Terus akhirnya sama suamiku, ya udah kita jalan bareng, kita pasti bisa. Ya lahirlah Ken Beauty di tahun 2020 waktu awal-awal pandemi. Itu padahal masa sulit ya? Masa sulit. Duitnya dari mana? Duitnya dari dua modal, dari modal showroom suami sama modalku jualan sebelumnya. Bisnis, ya sebelumnya. Karena aku jualan skincare itu dari tahun 2011. Terus kita kumpulin itu modalnya jadi satu, akhirnya lahirlah Ken Beauty gitu. Cuman ya ada beberapa bantuan support dana juga dari bank. Jadi nggak full modal kita, karena kan bikin brand itu kalau zaman dulu ya Mbak beda dengan zaman sekarang, itu modalnya besar. Besarnya itu di branding. Di pemasaran. Sekarang makin mahal. Sekarang makin mahal pemasarannya, gila-gilaan sekarang ya. Kalau untuk produksi mah ibarat kata biaya produksi sama biaya branding atau biaya pemasaran itu lebih besar biaya pemasarannya gitu. Belum lagi challenge dari brand-brand baru ya. Belum lagi treatment yang kita berikan untuk mitra karena kan Ken Beauty kemitraan gitu. Terus Ken Beauty apakah ada hubungannya dengan Can Do Attitude? Ada juga. Oh wow, gimana? Kenapa kok namanya Ken, pasti pada nanya kan gitu ya. Ken itu kan artinya banyak kan. Ken Beauty bisa cantik, Ken miliarder, Ken rich gitu, bisa kaya kayak gitu. Jadi selain Ken Beauty, orang-orang yang ikut di bisnis Ken Beauty itu bisa dapat apa aja. Selain cantik, bisa dapat cuannya, dapat banyak benefit lah pokoknya gitu. Awalnya dulu bikin berapa produk dulu Mbak? Berapa Awal SKU? produksi itu karena zaman dulu itu produksinya kan nggak bisa sedikit ya. Kalau zaman dulu itu MOQ-nya itu minimal 5.000. Gitu. Mau nggak mau harus habis. Mau nggak mau harus habis 5.000 itu dalam waktu 1 bulan. Gitu. Satu varian dulu atau dua atau? Dua. Oh dua dulu. Dua dulu, paket wajah, paket basic whitening sama acne waktu itu. Terus pada perjalanannya itu apakah Mbak sendiri yang menjadi brand ambassador ya? Atau gimana tuh? Untuk brand ambassador waktu itu aku masih di belakang layar Mbak I see. Masih belum berani nampak karena memang zaman dulu sama zaman sekarang kan beda ya. Zaman dulu kan banyak owner-owner yang bekerjanya di belakang layar. Jadi saya lebih ke mitra sih Mbak. Karena sebelumnya sudah punya jaringan. Gitu, tinggal menggerakkan jaringan-jaringan yang sudah ada gitu. Sebenarnya kalau disuruh milih nih sekarang misalnya ya, owner itu enaknya tampil di depan atau di belakang? Di belakang. Di belakang ya? Kalau personal ya. Kalau aku ya secara personal, karena memang aku lebih nyaman kerja di belakang layar sebenarnya. Tapi karena untuk zaman sekarang tuntutannya seperti ini, mau nggak mau harus show up. Kalau nggak gitu kalah dengan yang lain, karena brand owner yang lain sekarang udah pada keluar kandang semua kan Mbak. Jadi mau nggak mau kita juga harus mengikuti gitu.
Terus pada saat perjalanannya di awal-awal itu Mbak, pernah nggak ada di satu titik tuh yang merasa, aduh ini ternyata susah banget ya, kayak kepentok sesuatu gitu, apa yang tantangan terbesar apa sih? Sering sih Mbak, Awal-awal. tantangan terbesar itu yang menguatkan mitra, karena kan Ken Beauty ini basicnya itu kemitraan. Jadi kayak mempertahankan mood mitra, semangatnya mitra, karena kan produk baru. Pasti susah banget kan memperkenalkan produk baru yang benar-benar baru lahir, ngambil kepercayaan orang. Jadi tantangan terbesarnya adalah di mitra sebenarnya kalau saya. Oke. Gitu. Dan memperkenalkan brand produk ke masyarakat. Nah ini menarik sih. Kalau awalnya nih pada saat ingin meyakinkan calon distributor untuk masuk ke tim Mbak itu gimana sih? Karena kan biasanya kan brand aku baru nih, belum ada yang tahu, baru mau launching juga. Tapi gimana meyakinin mereka untuk mau jadi tim Ken Beauty? Jadi lebih ke menawarkan benefit bisnisnya sih. Oh oke. Jadi selain kita meyakinkan mereka dengan produk kita yang kualitasnya bagus, aman jangka panjang, dan memang benar-benar produknya itu nggak ada bahan berbahaya, juga kita menawarkan benefit di bisnisnya yang beda dengan brand-brand lain. Oke, jadi ada keunikan ya. Ada keunikan yang sendiri. tidak mereka dapatkan di brand lain. Betul. Oke. Apa itu? Apa itu? Banyak sekali. Banyak banget. Kalau pengen tahu ya masuk aja ya kan. Kalau pengen tahu boleh nanti kepo-kepoin. Kepo-kepoin aja ya. Nah, Mbak, untuk jalanin ini berarti kan couple planner nih berdua. Betul, berdua, sejoli gitu ya. Nah itu tuh pernah nggak sih berdua itu beda pendapat, berantem, terus keputusannya tuh diambil berdasarkan apa? Kalau berdua nih? Setiap hari sih Mbak. Kalau itu hampir setiap hari, tapi mungkin akhir-akhir ini udah agak mendingan lah daripada awal-awal dulu tuh setiap hari debat, karena memang dua pikiran yang berbeda dijadikan satu kan. Tantangannya di situ. Untuk mengambil keputusan itu kebanyakan ya Mbak, seringnya itu kita diskusi. Jadi harus ada satu atau dua orang yang ada di tengah gitu. Kebetulan saya juga punya mentor kan Mbak. Ada mentor yang kayak mengarahkan gitu loh. Mengarahkan saya gitu. Ini keputusannya yang diambil yang mana. Termasuk gitu. Wasit ya? Iya wasit. Karena sering juga tuh saya sama suami kayak cekcok di depan si mentor saya tuh. Mentor cuma diem aja gitu. Nanti kalau udah diem semuanya baru dijelasin plus minusnya. Kalau ngambil keputusan ini plus minusnya gini, keputusan itu plus minusnya gitu. Berarti gak ada ya salah satu yang melobi mentornya dulu ya biar say yes sama gue? Gak ada, gak mempan. Gak mempan ya? Iya, jadi harus netral. Mana yang lebih bagus diambil keputusannya. Gitu. Mbak, produknya ini Maklon atau punya pabrik sendiri ya? Untuk saat ini masih Maklon. Nah kalau menurut Mbak gimana? Kemarin kan ada sempat yang mungkin dari audiens atau dari netizen tuh yang bilang, kalau Maklon tuh pasti produknya sama aja kayak brand yang lain. Nah menurut Mbak gimana tuh? Kalau menurut saya wajar sih orang mikir kayak gitu. Tapi kalau di Ken Beauty itu saya jamin Mbak, karena di Ken Beauty ini saya udah kayak ngelok formulasi. Sudah ada perjanjian tertulis, notarial juga sama pihak pabrik bahwasanya formulasi kita ini nggak boleh dijual ke brand lain. Jadi kalau misalkan kita menemukan kok sama ya, kok mirip ya, itu kita bisa tuntut pabriknya, karena memang kita ada perjanjian seperti itu. Berarti semuanya diformulasikan sendiri. Dan saya request. Oke. Request misalkan ingredientnya minta dikasih ini gitu. Itu berarti proses product development ini udah sampai ke sampel assessment tuh lama berarti? Lama banget Mbak. Okay. Bisa sampai 6 bulan baru approve saya. Dan aku biasanya kalau mengeluarkan produk itu trialnya itu nggak cuma di aku doang ya. Misalkan nih aku request formulasi A, B, C, D, E terus dibikinin sama pabrik sama R&D, dikirim ke aku, terus aku cobain dulu. Kalau di aku kayaknya enak nih, itu nggak langsung aku approve. Aku beli dulu sampel 100 pieces, aku sebar ke 100 orang. Dan itu rata-rata biasanya ada yang mitra, ada yang customer. Gitu. Jadi harus minimal 80% orang itu approve baru aku produksi. Gitu. Dan apakah ada pendampingan dari dokter juga buat? Ada. Jadi keren. kebetulan pemilik pabrik yang kerja sama dengan aku itu dokter. Tapi tetap untuk formulasinya tetap
apoteker, ya ada R&D-nya sendiri. Cuman untuk pengawalannya itu ada dokter, ada dokternya. Oke, dan bahkan sekarang ini aja lagi heboh ya tentang heboh banget, Mbak. Overclaim ya. Rame banget ya, pusing dunia skincare sedang tidak baik-baik aja sepertinya. Yang tidak baik-baik yang memang tidak aman, baik, yang tidak aman ya kan. Yang nggak aman tuh, yang bikin huru-hara. Nah ini nih, jadi sekarang ini kan ada semacam penyempitan makna overclaim ya, dikiranya hanya masalah kadar aja. Padahal kan seharusnya kayak kata-kata aja itu kan ada yang masuk overclaim juga, Iya, gitu kan. Dari kehebohan ini Mbak, apakah ada dampak ke Ken Beauty? Untuk secara menyeluruh, kalau di persentase nggak di atas 50% sih Mbak, tapi ada dampaknya juga. Jadi ada beberapa orang yang kurang percaya dengan skincare paketan, dengan produk-produk kita gitu, karena belum ada approve nih dari Doktif kan gitu. Udah dicek belum sama Doktif, udah di review belum sama Doktif sama Dokter Oki gitu. Kalau belum di review, belum di approve, saya nggak berani beli. Nah, contoh seperti itu. Tapi kalau di persentase tidak lebih dari 50% orang yang seperti itu. Maksudnya tidak lebih dari 50% orang yang terdampak atau jadi ragu gitu bener. ya. Tapi tapi ada yang punya pemikiran seperti itu ke Ken Beauty juga ada. Oh, oke. Jadi kalau belum di review Doktif, mereka masih belum percaya gitu ya. Benar. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh Ken Beauty? Untuk saat ini yang aku lakukan adalah uji lab mandiri. Uji lab mandiri dan sudah dilakukan. Harapannya itu bisa bikin masyarakat atau pengguna dan calon pengguna Ken Beauty lebih yakin bahwasanya Ken Beauty ini produk yang aman, produk yang tidak berbahaya dan tidak overclaim. Dan saya lihat kemarin banyak banget kayak semua produk ya diuji ya. Iya, hampir semua. Tapi ada beberapa produk yang tidak bisa diuji karena tidak ada di SIG. Gitu. Terus Mbak tunjukkan ini ke konsumen ya? Saya tunjukkan, tunjukin. Aku bikin VT biar konsumen itu makin percaya sama Ken Beauty. Iya, iya. Karena memang biasanya kan kalau emang nggak ada apa-apa, sebenarnya kan orang nggak ada keresahan apapun ya. Iya. Cuma kan takutnya konsumen itu jadi ragu gitu kan. Padahal gitu. Isinya sesuai kok, sesuai klaim gitu bener. Ya. Gitu sih. Karena memang ya itu tadi efek dari owner-owner nakal yang memang benar-benar BPOM tapi isinya nggak BPOM, mau nggak mau kayak kita yang amanah gini tuh kena anget-anget lah. Iya. Kena apa ya, kalau orang Jawa itu au anget gitu loh Mbak, keserempet-serempet jadinya. Dan padahal, agak kurang adil ya jadi. Iya benar, jadi kayak merasa kok jadi ikut jadi ini ya dirugiin juga ya gara-gara ulah mereka gitu. Kalau dari sisi penjualan apakah terpengaruh Mbak? Kalau dari sisi penjualan sedikit sih. Kan Mbak, kejadian ya. kan September nih, Oktober. Nah ini sekarang November kan. Oktober sih Mbak mulai kayak kerasa gitu. Banyak beberapa mitra yang bukan mengeluh ya, memberikan informasi, Mbak. Ini dari yang rame di TikTok banyak banget nih customer yang minta bukti kalau Ken Beauty ini aman. Apalagi belum direview sama Doktif sama Dokter Oki, jadi banyak orang yang ragu kayak gitu. Iya. Ada sih pengaruh sedikit di penjualan tapi tidak signifikan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah lah masih stabil lah, meskipun ada sedikit penurunan. Memang bisa jadi faktornya juga karena deflasi kan, jadi daya beli masyarakat juga gitu. Apalagi ekonomi juga seperti ini gitu loh. Atau mungkin juga karena Ken Beauty dan tim itu kan sering banget edukasi juga kan. Bahkan ada kan distributor Mbak tuh yang barbar banget gitu ya. Oh ada itu. Yang musuh krim abal-abal. Iya bener itu. Aduh ya itu gila sih memang. Kalau aku sih Mbak nggak apa-apa ya. Cuman untuk menunjukkan ciri-ciri aja, karena kan itu sifatnya untuk edukasi. Jadi memberikan pengetahuan ke masyarakat. Ini loh ciri-ciri produk yang tidak aman. Ini loh ciri-ciri produk yang berbahaya. Seperti itu sih Mbak. Jadi untuk edukasi ya. Untuk edukasi. Pantesan namanya musuh krim abal-abal. Abal-abal. Jadi pembasmi krim abal-abal. Terus itu kan emang caranya barbar ya. Saya sih jujur sering kaget Mbak kalau lihat mukanya langsung. Oke, saya juga sering kaget itu. Nah, dengan cara-cara seperti ini dan sangat beresiko tinggi ya kalau menurut saya, karena kan bisa aja ada pelaku usaha ilegal ini yang tersentil atau tersinggung atau gimana yang bisa
mengancam bisnis atau dari Ken Beauty sendiri gitu. Nah, menurut Mbak gimana nih? Kalau selagi tidak terlalu parah sih Mbak ya, masih sifatnya masih ke edukasi nih, enggak menyerang secara personal, saya rasa masih aman-aman aja sih Mbak. Oke. Gitu. Dan yang penting enggak menyerang secara personal yang di review itu brandnya lah, ibaratnya kayak gitu. Pernah nggak sih ada tuntutan hukum gitu ke distributor Mbak yang satu ini? Pernah tuh satu kali kayaknya disomasi tuh. Oh, terus tapi akhirnya aman karena memang tidak ada bukti bahwasanya distributor saya itu menyerang mereka. Nah, ini ada nggak anxiety atau kecemasan gitu kan? Ini satu distributor ini kok bikin aku dag-dig-dug-der gitu, ada nggak sih Mbak? Sering sih Mbak. Oh, sering kayak gitu tuh. Makanya tuh sering saya omelin, bukan omelin ya, apa ya, kayak Beb, kamu jangan terlalu ini ya, jangan terlalu itu ya. Itu sering juga aku ngasih kayak apa ya, ngerem ya, takutnya kebablasan kan, kayak gitu kan. Dia kan barbar banget tuh kalau nge-review krim abal-abal. Aku juga sedikit ngerem. Maksudnya kalau misalkan terlalu hard, terlalu keras gitu kan, itu jangan di-upload, edit, jangan kayak gitu. Itu terlalu keras. Maklum ya, lulusan kesehatan masyarakat ya. Iya, benar. Ini kita gibain siapa sih sebenarnya? Iya, ya pasti kita gibah ini bermanfaat ya. Gibah bermanfaat ya. Nah, kalau misalnya nih sekarang ini kan euforia banget nih orang yang mau bisnis skincare dengan brand sendiri nih Mbak. Kalau menurut Mbak, bedanya tantangan sekarang nih, kalau misalnya mulai sekarang dengan yang dulu tuh apa sih? Bedanya kalau dengan yang dulu, kalau sekarang lebih ke mental mungkin ya Mbak. Oh, oke. Mental gimana kita bisa bersaing di pasar skincare yang sekarang ini, aduh kayaknya bukan red ocean lagi tapi black ocean. Dunia skincare ini udah padat sekali gitu. Jadi nggak cuman finansial tapi mental juga. Tapi masih ada potensi nggak? Masih ada peluang nggak? Masih ada peluangnya, tapi ya tergantung gimana kita menyikapi pasar, menyikapi sesuatu yang sedang tren gitu aja. Kalau nggak mau mengikuti tren ya pasti akan kalah. Mbak kan cerita timnya emang solid ya, dan mereka tuh powerful gitu. Itu gimana sih Mbak caranya nurture mereka gitu, merawat mereka biar kompak? Sering banget kayaknya ya hahaha jalan-jalan gitu kan. Itu gimana sih Mbak? Itu salah satu benefit yang ada di Ken Beauty. Jadi selain kita meminta mereka untuk memasarkan produk, mereka juga kita bikin happy juga. Jadi itu salah satu treatment yang kita berikan kalau misalkan mitra itu join di kita. Jadi itu salah satu hal yang bikin mereka loyal juga ke kita. Oke. Gitu, ke Ken Beauty. Berarti ini juga ada training juga ke kemitraan, ke mitra-mitra ini untuk bisa mengedukasi konsumen juga berarti. Benar. Dan itu rutin ya Dan edukasi. itu rutin, setiap kita ada CRM sendiri yang terjun ke setiap mitra, itu gunanya untuk memaintenance segala hal kendala yang ada di lapangan, mengedukasi apa aja yang dibutuhkan sama mitra dan customer gitu. Keren loh. Beliau nggak butuh saya. Nggak butuh konsultan, udah keren banget. Aku pernah loh hubungi Kak V itu. Masa sih? Pernah di nomornya Kak V. Itu tahun lalu kalau nggak salah. Cek Cek lah. Mungkin udah hilang itu ceknya. Udah hilang ya. Oke, Mbak, kalau ke depan ini rencana Ken Beauty ini bagaimana? Ini kan udah 4 tahun ya, dan udah sebesar ini gitu. Rencana ke depannya apa nih? Rencana ke depannya Ken Beauty ini tuh ingin membuat mitra-mitra Ken Beauty ini bisa buka klinik. Oh wow, keren. Iya. Banyak yang tanya, kenapa sih Mbak Ken Beauty nggak ada kliniknya? Kenapa nggak buka klinik? Sebenarnya pengen, kalaupun saya mau buka klinik bisa banget. Cuman karena aku tuh komitmen nggak mau jualan end user. Karena kalau misalkan aku yang bikin klinik, otomatis end user akan datang ke klinik sendiri kan. Nah itu untuk goals kedepannya itu pengen bikin mitra-mitra Ken Beauty itu buka klinik sendiri dengan nama Ken Beauty. Oh wow. Kliniknya Ken Beauty tapi yang buka mitra. Wah keren banget ya. Gitu. Enak di sih. Di seluruh Indonesia. Kalau itu kan berarti full service ya. Iya. Ada buat konsumernya dan ada perawatannya. Bener. Jadi satu tempat. Benar. Gitu. Semoga tercapai Mbak. Amin.
Terus nih, kenapa sih Mbak nggak flexing? Apa ya Mbak ya? Apa ya Mbak ya? Flexing dong. Aduh, takut Mbak. Takut. Aku tuh memang ya udah kayak gini Mbak. Nggak suka kayak gitu. Misalkan mau dipamerin juga yang dipamerin apa, yang di flexing apa gitu kan. Ya udahlah gini Ya udah gini aja lah. Apalagi tadi lebih suka di belakang layar. Iya, lebih Jadi suka gimana di mau belakang flexing? layar, makanya itu. Nah, ini tuh aku show up pun karena terpaksa harus mengikuti perkembangan zaman gitu. Bener. Oke Mbak, kan sekarang ini dokter itu kan membongkar nih ya paketan yang dibeli dari marketplace, kemudian dicek lab itu kan. Dan beberapa diantaranya kan ditemukan satu produk di antara 5 produk itu ternyata nggak ada nomor izin edar BPOM gitu. Mereka temukan di marketplace gitu. Nah ini kan jadinya paketan tuh jadi jelek gitu di mata masyarakat. Nah menurut Mbak gimana? Kalau menurut saya sih itu cuman beberapa ya Mbak ya, dari ribuan paket yang beredar ya, ribuan merek ya kan. Itu hanya beberapa aja yang seperti itu. Masih banyak juga yang emang isinya itu benar-benar sesuai, yang aman, yang memang lulus uji BPOM, yang ada nomor RA-nya yang tembus kalau misalkan dicek di webnya BPOM. Keluar ya. Keluar. Nah, salah satunya juga seperti Ken Beauty. Ken Beauty ini juga benar-benar aman, meskipun paketan tapi aman gitu loh, isinya memang benar-benar sesuai dengan yang didaftarkan di BPOM. Dan aku sendiri juga menguji lab mandiri. Semua isinya bahkan aku bikin sayembara nih, sayembara ke semua mitra atau ke customer. Kalau misalkan kurang yakin dengan uji lab mandiri aku suruh bawa sendiri ke lab. Nanti diklaim uangnya. Wih, aku bikin sayembara seperti itu. Silakan kalau kalian kurang yakin dengan uji lab mandiri yang saya lakukan, kalian bisa bawa sendiri ke lab. Nanti uang sampel sama uang uji labnya saya ganti. Gitu. Itu salah satu hal yang kayak komitmen gitu loh. Saya benar-benar bertanggung jawab nih kalau Ken Beauty ini benar-benar aman. Sampai seserius itu ya? Sampai seserius itu. Wow, gitu. Kayaknya memang harus nyobain produk Ken Beauty dan join juga timnya ya. Harus join juga. Siapa tahu dapat mobil. Jangan cuma mobil. Ada lagi. Ada yang dapat rumah loh. Oke. Mereka itu benar-benar solid, makanya bisa achieve di poin yang mereka inginkan. Kayak salah satunya musuh prima balabal itu bisa tembus di rumah. Terus ada beberapa juga yang tembus mobil. Banyak yang tembus mobil tuh banyak. Oke, wow, luar biasa banget ya. Itu adalah apresiasi pencapaian mereka. Dan harganya juga affordable ya. Iya, satu mahal paket juga. Isinya 5 item. Harganya worth it lah. Oke. Patut untuk dicoba. Oke, terakhir nih Mbak, pesan-pesan buat beauty entrepreneurs yang sekarang ini mau bikin brand sendiri, apa nih? Pesan-pesan untuk beauty entrepreneurs yang mau bikin brand sendiri, nomor 1 ya, mentalnya dikuatin dulu. Mental, karena meskipun kita punya uang, tapi kalau mental kita masih kurang kuat, lebih baik jualan produk orang aja dulu, jangan jual reseller. Bener. Jadi seller aja dulu, karena punya brand sendiri itu nggak cuma uang yang dibutuhin, tapi juga mental. Itu aja sih. Karena kalau misalkan soal formulasi dan lain-lain, sekarang udah banyak informasi yang bisa kita dapatkan kan Mbak. Jadi kalau kalian mau bikin brand sendiri, pesan dari saya secara pribadi adalah mentalnya dikuatin dulu. Gitu. Oke, Mbak Widowati, makasih banyak sama-sama atas sharing dan inspirasinya. Sama-sama. Semoga dengan adanya Ken Beauty, konsumen juga semakin terbantu. Amin. Kulitnya makin sehat, makin Amin. glowing kayak dirimu. Dan juga untuk teman-teman yang ingin berbisnis kosmetik dengan brand sendiri, makin percaya diri, mental yang utama tadi katanya. Oke. Terima kasih banyak. Sama-sama Mbak Fe. Sampai jumpa. Balik lagi di Beauty Biz Talk berikutnya.